sampai ya, cuman di teman-teman yang lainnya nih kayak giro tabungan kan banyak ya nasabahnya gitu, jadi ke adik-adik kerjakan sebisanya. Harus sampai balance atau tidak sebenarnya tidak sih, kalau kalian nggak balance otomatis kelasnya juga nggak akan ke balance. Cuman di sisi profit itu si lembarnya diusahakan adik-adik udah beres ya yang di pembukuan hari ini. Lalu ada tambahan sebenarnya hari ini untuk temannya yang memilih pembukaan deposito. Ingat kan waktu hari Senin lalu buka deposito kan? Nah adik-adik ada yang pilih satu periode nggak? Ada. Nah pilih satu periode aro atau non aro? Non aro berarti jatuh hari ini kan, jatuhnya. Nah ini tuh kapan dikerjakannya adik-adik apabila si pembukuan kan bikin distribusi profit nih, nanti kan disebarkan ya. Jadi ini ya pembukuan. Nah pembukuan kan bikin apa, distribusi profit. Nah ini tuh disebarkan kan ke 3 bagian ya, di sini saya singkat aja terus CDM ya, supaya ada di DM. Nah jadi kan disebarin ya si distribusi profitnya. Lalu kalau yang ini dan ini kan pasti adik-adik sudah pernah mencoba kan kemarin. Nah yang distribusi yang deposito mudorobahnya yang belum nanti gimana adik-adik kalau misalkan non aro berarti hari ini tuh, nah kita ambilnya yang apa, yang akhir hasilnya tuh yang akhir periode atau ulang tanggal. Sebenarnya mau akhir periode mau ulang tanggal, coba nih kan kita satu periode ya. Kalau akhir periode sekarang emang akhir periodenya nih, jadi udah pasti dibagikan. Dan kalau ulang tanggal kebetulan karena ini rancu, kita tuh kan satu periode satu minggu, jadi kan rancu, jadi mau pakai akhir periode atau pakai ulang tanggal tuh sama gitu hari ini, paham kan ya? Karena kita cuma pakainya satu periode satu minggu. Nah jadi apakah kita pakai akhir periode atau ulang tanggal bisa aja. Jadi kitanya mau yang mana ya? Yang ulang tanggal lah ceritanya. Kalau ulang tanggal sama hari ini juga berarti karena kan satu periode satu minggu. Nah apa yang harus dilakukan? Adik-adik harap menghitung pertama kali apa? Menghitung basil. Menghitung basil. Basilnya gimana? Kak, ini nih adik-adik. Kalau misalkan yang akhir periode, yang semuanya itu tuh tahu kan yang nanti dapat terus semuanya satu basil belum dibagi. Itu mah kan kalau yang ulang tanggal. Nah kalau yang akhir periode udah langsung ke nasabahnya, berarti yang langsung ke nasabahnya aja ya supaya nyarinya, ya nggak? Ingat kan perbedaannya? Nah berarti kita pakai misalnya yang akhir periode. Nah berarti nggak usah bikin yang itu, tapi langsung per nasabah. Paham kan ya? Nih saya ulangi, kalau akhir periode si basil dari distribusi profit ini kan akan hitung berapa nih, adik-adik ngelihat yang pendapatan untuk nasabah bagian deposito mudorobah. Nah itu tuh kan langsung dibagikan ke setiap nasabah kan, karena akhir periode ya semua nasabah dapat basil, mau yang buka tanggal berapapun. Nah karena ini mapas gitu bukannya satu periode, makanya ya udah dikasih juga ya, maksudnya pas gitu kan, paham ya adik-adik? Jadi ibaratin kayak gini nih, ini tuh dia bukannya tanggal 1 akhir periode ini tanggal 30, nah pas gitu dia tuh bukannya tanggal 1 ya akhir periode tanggal 30. Nah jadi kan kalau yang akhir periode itu basilnya tuh nggak disimpan yang di satu akun gitu kan, karena kan langsung dibagikan, paham ya? Nah kalau yang ulang tanggal karena tidak semua nasabahnya jatuh bunga pada tanggal tersebut ya, maksudnya tanggal hari ini, makanya kan disimpan dulu di akun basil belum dibagikan gitu ya. Nah berarti pakai periode, adik-adik hitungnya dia gimana? Nah hitungnya kan tanggal ya, karena kita satu periode, satu tahun tuh berapa minggu sih? 52 minggu. Ini kan satu periode, jadi adik-adik langsung saja hitung 1 per 52 dikali yang ini tuh besar ini aja ya, DM tuan A ya per saldo rata-rata DM dikali pendapatan porsi untuk nasabah DM.
nanti apabila misalkan udah ketemu ya XXX, nah udah tinggal dikurangi pajak. Jadi ini basil, terus dikurangi pajak, lalu ini bersihnya ya, bersihnya. Jadi nanti adik-adik apa yang harus dilakukan? Nah, setelah dari sini mah sama kayak yang waktu di konvensional, adik-adik bikin apa? Bikin memo. Memonya gimana? Ini memo, sepertinya sih ini udah pasti memo kredit ya. Kenapa memo kredit? Karena nggak ada pengurang selain pajak. Jadi logikanya aja gini, ini 100%, pajaknya cuma 20%, udah pasti ininya positif, nggak akan mungkin negatif. Jadi memo apa? Memo kredit. Nah, pertama ini apa? Basil. Yang kedua pajak. Berarti kan ini terus ini dikurang ya. Jadi kan ini pasti plus. Nah, ini ditulis. Adik-adik kan pas bukanya itu kelihatan ya nasabah tuh pengen bunganya basilnya tuh kemana? Tunai kah atau apa? Tabungan atau gitu. Nah, kalau tunai dia akan ribet lagi posisinya. Kalau misalkan tunai nasabahnya itu nggak datang, nanti berarti adik-adik bikin 2 memo lagi. Nah, makanya supaya tidak ribet dan cuman ibaratnya cuman satu nih, nah adik-adik harus menghubungi nasabahnya untuk yang tunai, misalnya ininya tunai ya. Nah, kalau sebenarnya gini, kalau ininya tunai, adik-adik hubungi nasabahnya, maksudnya datang aja ceritanya gitu ya. Jadi kalau datang ininya apa? Kas. Soalnya kalau nggak datang, ini nanti masuk ke basil yang masih harus dibayar. Masih harus dibayar. Sudah nih, ini perbasilan. Nah, sekarang nasabahnya juga harus datang aja untuk ngambil depositonya, karena kalau tidak akan masuk ke deposito yang telah jatuh tempo, ribet lagi ya, panjang lagi. Jadi nasabahnya datang aja. Jadi ini yang atas untuk basil, yang bawah untuk depositonya ya, pokoknya benar. Nah, memonya apa? Memo kredit juga nggak apa-apa ya. Kalau memo kredit berarti yang di bawahnya apa? Depositonya ya, deposito. Nah, yang atasnya ini apa? Nah, iya ya, ada kan udah paham ya. Terserah ya, misalnya nasabahnya mau tabungan mudharabah, mau giro wadiah atau kas. Ini bisa digabungin nggak? Bakal pakucut ya, jadi mendingan dipisah aja. Jadi satu memo untuk basil, satu memo untuk pokoknya. Nah, ini sudah, apabila sudah, bagian DM ngapain lagi? Nah, bagian DM ini kan udah nih ya, adik-adik semua. Bagian DM selanjutnya apa? Buat namanya ini satu aja ya, di sini 2. Nah, benar tadi yang buat buku harian DM. Apa yang dicatat hanya pokoknya aja. Pokoknya berarti gimana? Didebat kan? Karena kan berkurang ya. Kan kalau produk-produk itu bertambah di sebelah kredit, kan ini DM-nya sekarang mau keluar, mau jatuh tempo, berarti di debat. Keterangannya ya udah pencairan. Benar, pencairan DM. Ini mah nomor rekeningnya aja ya, DM, klik apa. Nah, udah ini sekian, udah deh, udah beres. Adik-adik jangan lupa dicoret di registernya coret si nama nasabah tersebut, dan di kartunya ditulis basilnya. Jadi kan ada kartu kan di itunya. Udah lelah ya kayaknya kalau sekali basil, ditulis basilnya. Nah, kan ada adik-adik tuh ada yang kolom paling kiri kan, tulis bulannya. Bulan berarti bulan sekarang. Lalu kan ada tuh di situ yang harus dimasukkan, itu masukkan si basil yang kotornya, basil yang masih belum dipotong pajak ya. Sudah nih, per depositnya udah beres sih. Kalau ininya apa sih? Kan di adik-adik ya, dilihatnya, dilihat DM-nya, dikeluarkan aja. Dikeluarkan, terus ya dirobek aja, dan nasabahnya kan udah lunas gitu, udah cair, supaya tidak pusing nanti, jadi malah jadi double. Nah, ini sudah nih, apabila sudah ya nanti tinggal ke pembukuan. Jadi di sini tuh kan 1.1, 1.2, 1.3. Nah,
silakan proses masing-masing. Ini mah nggak usah dijelasin lagi karena udah pernah. Ini 1.3, nah udah kayak gitu pada balik lagi kan. Ini 2 aja. Nah kalau yang ini mungkin dari TM ke GW dulu ya kan, untuk apa? Pajak. Iya, untuk penulisan pajak apabila ada yang kena pajak. Nah tinggal dari sini nih yang 2 apa jurnalnya mau disatukan atau enggak. Sebenarnya nggak bisa ya kalau disatukan. Kenapa? Karena adik-adik itu menulis jurnal harus berdasarkan dari form-form yang masuk. Misalkan memo pertama nih, memo pertama yang Basil ya tulis dulu ya, berarti biaya bagi hasil deposito padanya. Karena dia positif, maksudnya dianya di sininya positif, otomatis kan kredit, berarti debitnya cuma ada 1 nih. Pada apa? Giro, KPP untuk pajak dan ini ya, sudah itu jangan disingkat lah ya, kita adikin aja. Ajuan Giro atau Giro Wanita atau kan ya. Nah yang kedua, memo yang kedua ini ada di sini, jadi rada bengkok nggak di sini ya. Yang kedua yang pokoknya, berarti pokoknya apa? Deposito ada di sini ya, sama mas, atau ini saya singkat aja ya, memuat atau GW. Nah sudah deh, cuman seperti mungkin ini karena adik-adik baru buka 2 atau 3 ya, kemarin 2, mungkin nggak dua-duanya, mungkin salah satu aja yang kayak gini, jadi nggak begitu repot. Nah yang repot emang di GW dan TM, jadi silakan adik-adik bagi-bagi sesuai komposisi yang paling tepatnya ya. Kalau dibilang 2 jam sampai atau enggak nggak tahu juga ya, nyampe atau enggak, diusahakan aja sudah dikerjakan untuk distribusi profitnya. Kenapa? Supaya kelas B bisa lihat dari situ. Ya udah, ada yang mau ditanyakan? Belum? Oh, iya. Jadi itu nanti distribusi profit ini kan adik-adik mengerjakan tuh yang pembukuan. Nanti kan ada giro wadia, ada mudoroba, ada deposito mudoroba. Nah itu semuanya didistribusi profit kan hari ini. Sebenarnya ada nih yang DM-nya nggak pilih 1 periode, tapi kayaknya bukan kelas ini. Kayaknya kelas B. Silakan dikerjakan ya, kalau ada yang bingung silakan nih. Iya, dibenerin Pak Dadang.